Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum lanjut ke video ngobrol, alangkah baiknya yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu komen dan like. bagikan jika bermanfaat. Ya, Kalau nggak bermanfaat simpan aja buat kepala anda. sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Share-nya. Videonya juga baru 2. Enggak, maksudnya nggak share-nya yang banyak gitu lewat media sosial. Sekarang kan udah banyak, udah ada Twitter, Instagram, Facebook, Terus WhatsApp, ya. Nah, pokoknya banyak. Jadi kita mau ngobrolin apa malam ini deh? Temanya. Malam ini temanya ada kerja versus karya. Kerja versus karya ya. Mm-mm. Berat kayaknya. Berat nggak sih? Berat lah, namanya juga kerja. Buat karya. Jadi lu nanya gue duluan ya? Ya, apa Kerja. itu kerja, apa itu karya? Sebenarnya gue udah disclaimer sih, gue bukan ahli dalam mendefinisikan kata, tapi namanya pendapat kan, merdeka dalam Beda-beda. berpendapat kan itu dijamin undang-undang ya. Kerja itu menurut gue mengerjakan sesuatu yang sudah diciptakan. Yuk. Kalau berkarya itu menciptakan lalu dikerjakan dan berkembang. Kalau menurut gue, Kamu dulu. tapi karya bukan partai deh. Ya, Itu apa? apa lagi? Golongan karya, gue karya. Kan jangan tersinggung gue. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua itu kalau kerja itu melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu. Kalau karya menciptakan sesuatu. Oh, itu berarti lebih simpel ya. Ya, Tapi dua-duanya bisa berkembang sih sebenarnya. Gimana kita bisa. yang menciptakan itu ya. Mm-mm. Tapi kalau lu lihat realitas di Indonesia, lebih banyak orang berkarya atau bekerja. Khususnya di Bekasi. Mayoritas Ya, bekerja sih. bekerja ya. Iya. Apa lu ada nggak, maksudnya pernah gitu ada orang yang menyampaikan keluh kesah atau memang dia perlu teman curhat dan minta pendapat lu, kenapa dia lebih memilih kerja dibanding berkarya? Oh, mungkin salah satu faktornya kayak dia bisa nih menghasilkan sebuah karya, tapi ada beberapa hal yang maksudnya bikin dia jadi nggak bisa nyiptain si karya itu kali. Jadi mungkin dia ada juga mungkin yang berpikiran kayak berkarya pun kalau misalkan emang kayak apa sih, kayak nggak ada yang dukungannya gitu. Oh, Misalkan berarti soal dukungan. kalau nggak ada dukungannya, entah itu soal materi atau support ininya, Hah? kan nggak bisa berkembang juga. Jadi Iya. orang kebanyakan lebih ngambil ke jalan pintasnya kayak ya udahlah kerja aja gitu. Gue Kerja aja. ngelamar di tes segala macem, masuk udah gitu. Jadi itu alasannya. Ya Beberapa menurut gua, itu mah menurut gua Iya. ya terserah orang lain mau kayak gimana. Oh, jadi orang lebih memilih bekerja karena itu tadi. Karena ambil simpelnya aja sih gitu. Karena kan kayak berkarya juga kan, kayak misalkan nggak mungkin kan lu berkarya terus langsung kayak melejit gitu kan, nggak. Ya, itu instan tadi sih ya, juga. kembali lagi ke materi tadi ya. Mm. Berarti iya sih, emang kalau orang berkarya nggak langsung kan, kalau misalnya lu kerja lu bergantung pada gaji dan sebulan tuh langsung digaji kan. Iya, udah ketahuan lah Iya. ibaratnya kayak ya udah sebulan lu bisa ngasilin duit segini gitu. Tapi menurut lu kalau misalnya pikiran orang Indonesia tuh out of the box ya, nggak melulu tentang soal kerja, dia bisa nggak sih membuat kerja itu jadi karya yang bisa menghasilkan Duit. dalam sebulan itu? Oh bisa. Contohnya? Kayak misalkan nih, kayak lagi situasi kayak gini ya, kondisi kayak gini, itu kan kayak orang yang kerja aja banyak yang di PHK gitu kan. Terus juga perusahaan-perusahaan udah mulai mau tutup gitu ya, yang gue tahu gitu, yang gue dengar beritanya. Nah itu gimana selama di rumah aja kita bisa ngasilin duit gitu, maksudnya kayak ngasilin duit sih, ya ibaratnya ngasilin duit bonus lah ya ibaratnya gitu. Kayak misalkan kita punya hobinya apa nih, hobi make up kah, hobi masak, hobi nyanyi, hobi apa kan, selama di rumah aja siapa tahu bisa dikembangin gitu, diasah akhirnya nggak bergantung pada si
apa sih kerja yang bisa yang Oh, tiba-tiba yang menghasilkan gitu ya? Iya, kayak misalkan udah tahu nih sebulannya gue dapat berapa. Mungkin dengan adanya situasi kayak gini kita bisa lebih mengasah kayak kita punya hobi apa nih, kita punya kemampuan apa nih gitu. Kompetensi apa di Iya, luar kerja tadi ya? karena kan kalau mungkin kalaupun situasinya lagi nggak kayak gini, misalnya contohnya kayak gue aja lah ya, kalau misalnya situasinya lagi nggak kayak gini terus alhamdulillahnya dapat kerjaan lagi misalnya, kayaknya Lu tetap konsisten nggak? gue sih pengennya mau gitu, cuma kan ya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut gue sih ya, balik lagi ke radiksnya, ke akarnya tadi ya, menurut tuh pendidikan itu mendukung, maksudnya berpengaruh nggak sih dalam, kan orang kadang jualan pertama di mentalnya dulu yang diuji ya. Iya. Kan itu masuknya kalau di pendidikan edukatif itu masuknya di pendidikan karakter kan. Menurut lo seberapa kuat pendidikan karakter yang lu pernah ngerasain gitu? Dikuatin dulu karakternya apa diuji dulu ilmu pengetahuannya? Dikuatin dulu karakternya sih. Tapi berbalik nggak kalau di sini? Berbalik kan? Iya. Jadi apa ya? Kalau menurut gue sih, jadi di sini tuh lebih mementingkan nilai dibanding karakternya itu sendiri sih. Kalau menurut gue, karena jualan itu kan nggak selalu melulu tentang soal untung. Ya walaupun nggak munafik kita butuh uang untuk ya memenuhi kebutuhan sehari-hari itu. Cuman menurut gue jadi orang kalau begitu ya disebutnya bisa hedon juga sih ya. Iya. Ya nggak apa-apa juga kalau hedonnya itu ya yang normatif, iya, normal aja. Tapi ya kembali lagi sih kalau menurut gue ya, karena bukan dari kecil, dari masuk gue pendidikan di usia TK gitu ya, emang kalau TK tempatnya tempat taman bermain kanak-kanak kan ya. Begitu masuk di SD itu lebih diuji ke ilmu pengetahuan, padahal kalau menurut gue pribadi sebenarnya ya harus dikuatin dulu karakternya, terutama kalau misalnya lu beragama berkarakter itu ya mungkin kan agama itu menurut gua memberikan jalan ya dan keselamatan. Jadi ya menurut gua ya dikuatin dulu karakternya dan baru diuji ilmu pengetahuannya. Kalau menurut gua sih begitu, karena ya gua pribadi gua ngerasain waktu gua sekolah ya begitu sih. Ya karena kalau nggak ada mental yang kuat, nah itu tadi, karena ya lu bisa jadi kayak apalagi, setengah-setengah ngejalaninnya. Karena kalau nggak satu frekuensi, karena kita lebih senang berkubu sih ya dibanding bersatu. Menurut gue sih begitu deh. Sering anak-anak kubu-kubuan aku belum gue kubu-kubuan. Iya menurut gue ya gitu sih, lebih daripada bersatu dia mendingan berkubu. Udah gitu lebih sering baca buku tapi nggak mau sosialisasi. Iya. Maunya pinter sendiri. Nggak mau terima pendapat orang lain. Iya. Orang kemerdekaan berpikir disebut kritis sadis. Aduh. Tapi kembali lagi ya ke konteks yang bekerja versus berkarya ya. Iya. Tadi udah pengertiannya. Tadi balik lagi ke soal pendidikannya juga. Menurut gue tadi karakternya dikuatin dulu baru diuji ilmu pengetahuannya. Ya. Kalau lu nggak sependapat sama gue boleh aja dan ya, kita masalah ya. Kan namanya juga ngobrol santuy. Pendapat dan kita bisa berdiskusi. Gue pribadi gue nggak mau debat kalau soal begituan, karena menurut gue perdebatan itu emang tukar tambah pikiran. Tapi kalau yang debatnya pakai emosi itu malah timbulnya jadi bukan yang nyelesain masalah, ya, nambah masalah. Kita jadi renggang. Iya, mending kita diskusi di kolom komentar. Dan kalau misalnya lu mau lebih lanjut lagi, lu bisa cari di Instagram. Nama Instagram gue Kuku Hadi Saputra, dan Instagram lu Nian Nurwinda AA double A belakangnya. Dari obrolan ini, kerja versus karya, lu udah dapet belum bayangannya bakalan arahnya kemana? Poinnya. Wah, ya, poinnya. Kalau aku pribadi sih kayaknya yang misal antara bekerja dengan berkarya, menurut aku lebih ke berkarya. Soalnya kalau bekerja itu contohnya lagi di lagi di situasi kayak gini ya, banyak banget korban PHK, orang yang habis masa kerjanya pun mau ngelamar lagi juga susah karena perusahaan-perusahaan pada tutup gitu kan. Nah itu kan jadi kayak banyak banget pengangguran dong gitu kan. Jadi kayak bergantungnya kalau lu nggak kerja ya lu nggak bisa ngadepin situasi kayak gini dong. Nah kalau lu berkarya, kalau misalkan berkarya itu ya oke, kita berkarya dari nol, nggak mungkin kan kita langsung melejit, nggak kayak mie instan lu masak bisa jadi kan. Mie instan aja kudu dimasak. Lu nggak mau ngomongin kerja versus karya, emang lu udah pernah berkarya apa sih deh buat
buat orang sekitar lu dan mereka menikmati? Apa karya gue ya? Ya paling gue ngerasa kayak kan gue doyan Kan karya itu makan. berawal dari hobi ya, Ya. terus dibuat dengan Suka seneng gitu. rasa senang suka itu. Karena emang bekerja yang enak itu emang sesuai hobi sih, Ya karya betul, tadi betul, awalnya betul, kan. betul, enak banget. Menurut gua. Bekerja sesuai hobi terus dibayar. Nah, Kalau itu emang udah dibayar itu kayak bonusnya aja gitu. hobi yang dibayarnya emang enak. Emang makanya ini kebetulan banget sih situasinya kayak gini. Jadi hikmahnya jadi kayak gue orangnya tukang makan kan ya. Tukang makan dia ngaku. Iya doyan makan terus maksudnya kayak kalau makan mulu beli mulu duit bakal habis gitu aja kan. Nggak Terus muter juga, kan. Iya terus juga nggak apa ya kayak gue punya hobi makan, kenapa nggak gue terjunin ke gue belajar masak gitu. Masaknya Ya, apa nih ya spesifik lo masak? Apa masak makanan yang apa sih namanya pokok gitu ya? Oh enggak sih. Makanan apa? Dari kecil gue punya cita-cita pengen punya toko kue tahu. Wis. Ya gue promo dari sini mah. Doakan semoga menjadi yang Amin, apa yang amin. dicita-citakan. Emang kuenya kue apa tuh deh? Kalau kan sekarang makan lagi bulan puasa. Oh lagi gitu. bulan puasa. Ya sebenarnya mah nggak bulan puasa juga nanti aku bakal tadi gue sekarang aku ya udah. Bahkan kalau lu mau dibuatkan kuenya, lu bisa lihat Ya di promosi dong gak nih. nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Lu bisa cek Oh ini di nggak apa-apa nih promosi nih. gambar setelah ini. Ya. Di atas Real ini. testinya nanti kita kirimin. Ya itu salah satu hikmah di balik situasi kayak gini. Ya jadi situasi kayak gini tuh nggak musibah doang, nggak ada Jadi hikmahnya kalau pasti. lu pikir orang berkarya itu kayak misalnya gue sama sepupu gue ini ngobrol soal karya, Ya dan jangan lu pikir sebelah mata bahwa kita berdua ini nggak, maksudnya gue ngomong soal ini dan gue nggak menjalani gitu loh. iya nggak- kayak lu ngomong doang Nah. gitu, lu sendiri buat karya apa gitu. Nah ini contohnya gini nih. Kalau gue sih lebih ke ilmu pengetahuan, mungkin memberi informasi gitu, informatif ya Iya, kalau iya. gue. Oh kalau lu ya. Kalau gue, jadi sebelum bikin video ini juga gue aktif main musik, gue solois, dan emang Bisa nggak, dicek di video-video sebelumnya. ya emang nggak langsung menghasilkan, paling Iya. nggak lu tau lah naik turunnya arti hidup itu. Betul. Naik turunnya arti hidup, bekerja versus berkarya tadi. Gua haus minum dulu bentar ya. Sambil minum. Sambil minum. Ya itu tadi sih, karena lu tadi kalau Gak diajak misalnya tapi enak. sebelum menjudge, kadang kita juga sering gitu ya, apa langsung memvonis dan langsung mencetuskan bahwa orang ini begini. Kadang kita kan kayak plot twist gitu ya, Oh gak iya. bisa ditebak. Kadang orang gampang banget tebak bahwa orang ini begini, bahwa orang ini begini. Sama halnya kalau orang nyaring berita atau informasi ya, Nah. nggak disaring dulu, jadi langsung ada berita apa nih, langsung ditransfer ke teman-temannya. Lu tanpa lu saring dulu itu nggak baik, Bor. Karena kan gunanya akal itu kan, kita dikasih akal tuh buat mencerna dulu, Ya, baru baru di di rilis, lu tahu informasi apa dan bagaimana dampaknya. Karena kalau misalnya menurut gue ya, gue itu karena suka nyebar berita yang agak-agak, emang gue senangnya agak-agak politik gitu ya. Jadi sebelum gue sebar itu gue udah mikir konsekuensinya bakal gimana nih. ya Kadang resikonya juga, bakal kayak gimana. kadang orang-orang di sekitar kita itu bakalan ilfeel gitu. Kalau menurut gue sih ya ilfeel karena mungkin, aduh, Kok nih orang berat banget nah bahasanya, berat banget udah ngebahasnya gitu. kok kayak gini, Memang latar gitu ya. pendidikan gue juga bukan Dari bukan politik ya. juga. Ya karena menurut gua nggak semua yang bisa lo bahas itu dengan latar pendidikan lo juga sih, karena ya nyebrang aja gitu, karena nyebrang dan butuh jembatan, dan jembatannya itu kita baca dulu, nyaring, baru rilis. Karena sekarang kan enggak kan, orang jembatannya nggak ada, baca nggak pernah, langsung share, giliran ke apa namanya, diilfilin orang, terus tiba-tiba kayak misalnya ada yang ciduk gitu kan, itu bahaya juga Iya. kan. Jadi kembali lagi ke poinnya tadi, kerja versus berkarya.
menurut lu dua-duanya baik nggak kalau misalnya dikerjakan? Apa berkarya aja, apa bekerja aja? Dua-duanya sih baik. Dua-duanya. Jadi kalaupun nanti udah menciptakan sebuah karya, ya kalian harus tekunin juga. Terus kayak kalau misalkan kayak bisa nyiptain suatu lapangan kerja, malah itu lebih bagus lagi ya. Maksudnya kayak saudara-saudara, teman-temannya udah maksudnya gabung aja, maksudnya kayak ya bukan perintah dia buat kerja, bukan karya, maksudnya. terutama dari karya emang jaringan sih ya. Iya. Komunitas itu sih yang Semakin banyak teman lo semakin banyak. signifikan, karena emang kekuatan dari manusia kan adalah manusia itu sendiri. Iya. Contohnya karena kita saling interaksi, saling Saling support, bantu, saling iya, dukung. benar-benar. Itu tadi sih. Tapi kan kadang orang ada yang kalau emang dia merasa dirinya bisa sendiri, jadi menyepelekan gitu bahwa temennya itu bisa dan kita nggak bisa bareng-bareng jadinya kan. Iya. Jadi itu tadi ya poinnya, kerja versus berkarya, dua-duanya baik. Penting, dua-duanya baik. Tapi jadi tergantung kaliannya aja nyikapinnya gimana gitu. kan kadang orang nggak sama kan pikirannya. Iya, ini kan menurut gua sama sepupu gua aja. Menurut gua kayak gitu. Oke, begitu Kayaknya ya. cukup aja dulu ya segini videonya. Dan yang belum subscribe, bila belum subscribe segera. dulu ya. Itu gratis kan? Gratis. Like dan komen, dan kalaupun nggak ada komentarnya disimpan dulu aja. Ya betul. Kalau nggak, kalau kalian punya kayak misalkan obrolin soal Nah, ini iya dong. kalau misalnya kalian ada obrolin soal ini ide juga dong. nanti Menurut kita- kalian ini Nah. gimana sih? Tulis di kolom komentar ya. Jadi sebelum bikin video ini kami juga apa sih istilahnya? Kayak Ngeriset dulu, bukan ngeriset tapi sih baca-baca dulu gitu ya. apa nih topik Iya, apa nih yang topik mau apa. bahas ya, kira-kira topiknya berat gak nih gitu. Nah. Maksudnya bisa diterima sama kalian apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya ide atau ya ide Heeh. itu cantumin aja di kolom komentar Ya atau kalian nggak sesuai nggak sesuai maksudnya Nggak nggak harus ngobrol nggak ya. harus Kayak misalkan ngobrol. kayak coba dong bikin video ini, coba Iya. dong bikin video ini. yang masih masuk akal ya. Ya. Kalau ngasih sembako isinya sampah gua nggak mau. Ya. Kalau gitu itu gimana? Bahas dikit bentar. Kalau kata gue pranknya emang nggak salah, karena Prank. emang banyak yang maksudnya kayak banyak juga youtuber atau artis yang ngeprank kayak gitu. Tapi udahannya tuh dikasih beneran lah, ini mah kagak, ini mah ngeprank terus dianya ditinggal kabur, ditinggal lari. Atau itu mana namanya bukan ngeprank, lu emang niat ngasih sampah. Yang lain masuk akal dan kira-kira Iya, masih ideal gitu ya, masih ideal sama manusia yang hidup di zaman ini. Karena kalau misalnya idenya udah nggak masuk akal gitu, kayak misalnya ngasih Deh lu ke laut aja deh, dan ngadi-ngadi lu. tenggelamkan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata. Selamat pulang.